Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Berharap Allah mudahkan langkah-langkah rencana-rencana kita ke depan. Hati. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kamera. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, eh, pada kesempatan pagi hari ini seperti undangan yang kami sampaikan kepada panjenengan, yaitu Alhamdulillah Ananda sudah luar biasa gitu ya, menyelesaikan menyelesaikan SKU-nya gitu, dan insya Allah tahapan berikutnya adalah Siaga Garuda. Hari ini insya Allah sudah hadir yaitu Ustadz Hofar dan Ustadz Dania, yang insya Allah kita akan mendengar bersama-sama penjelasan dari beliau dan juga persiapan apa saja yang perlu kita kolaborasikan gitu ya, sinergikan antara orang tua dan sekolah untuk persiapan menuju Siaga Garuda hingga nanti sampai pada pelantikan anak-anak menjadi Siaga Garuda begitu. Yang pertama yang akan menyampaikan adalah Ustadz Tofar selaku pembina di gugus depan Pangkalan SD Surabaya. Kepada Ustadz Tofar, monggo dipersilahkan. Ngapunten Ustaz ya. Ustaz Dania dulu Ustaz. Oh begitu, nggih Nggih. baik. Ustadz Dania, nggih pangapunten. Ini nggih, ngapunten nggih baik Ustadz Dania, cek suara. Ye, siap. Eh, oke. Nggih, monggo Ustadz Dania. Ye, siap. Terima kasih Ustazah Dita. Eh, Teman-teman yang bertugas sebagai co-host, minta bantuannya untuk mute suara-suara yang bocor, nggih, supaya tidak apa namanya tidak bergema di layar Zoom. Oke, baik. Terima kasih. Eh, ada yang di co-hostkan mungkin Ustazah. Nggih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Senang sekali bisa berkumpul dengan Ayah Bunda di forum online kita kali ini. Sebelumnya saya cek suara dulu, suara saya sudah cukup terdengar, nggih? Dan lancar, nggih? Oke, boleh beri jempolnya kalau sudah terdengar. Oke, baik. Perkenalkan dulu, nama saya Sulaika Kurniawati, saya biasa dipanggil Sedania. Di Aluswa saya sebagai wakil kesiswaan untuk gugus depan Pangkalan SDIT Aluswa. Jadi ada dua ketua gugus depan, yang pertama Putri dan Putra, yang Putri saya, yang Putra Ustadz Gofar. Seperti itu. Oke. Sebetulnya rencana kami ingin mengundang ayah bunda secara offline gitu ya, ketemu langsung di sekolah, berbincang langsung, seperti itu akan lebih nyaman gitu ya kalau bertemu langsung daripada forum online. Sebenarnya kami pikir lagi, kami pertimbangkan lagi, pekan depan itu sudah rapotan gitu ya, sehingga nanti ayah bunda dua kali harus ke sekolah, itu akan apa namanya membutuhkan waktu luang yang lebih banyak seperti itu untuk hadir ke sekolah, sehingga kami berpikir udah online aja, sehingga orang tua bisa menyimak dari rumah ataupun dengan aktivitas yang lainnya gitu, supaya besok pekan depan bisa hadir di kegiatan penerimaan rapot seperti itu. Oke, izin saya mau me, apa namanya share PPT, share screen sebentar. Oh ya, saya belum bisa. Saya Dita, saya bisa di-co-hostkan. Nggih, baik Ustazah. Oke. Ya, sudah lama tidak nge-zoom ya, jadi agak bingung ini mau share screen yang sebelah mana itu ya. Mohon maaf. Kalau 3 tahun yang lalu itu sepertinya Zoom itu sudah makanan sehari-hari. Kalau ini, Ampun Ustazah. enggak, sudah siap. Eh, Oke.
Apakah Punten, Ayah Bunda, barangkali nanti ada suara yang belum jelas, monggo bisa chat mawon nggih. Nggih, monggo. oke, Bos ada. sudah tampak di layar, nggih? Apakah sudah tampak di layar PPT saya? Ampun. Oke, baik. Oke, Ampun. oke, baik. Mungkin Ayah Bunda bertanya-tanya dulu, apa yang dimaksud Pramuka Garuda seperti itu. Setahu saya Pramuka ada siaga, ini ada Garuda itu seperti apa sih? Nah, saya coba menjelaskan dari yang ada gitu ya, Ayah Bunda. Jadi Pramuka Garuda itu prestasi tertinggi, kalau secara bahasa itu prestasi tertinggi yang dapat dicapai oleh anggota muda Gerakan Pramuka pada masing-masing jenjang golongan kepramukaan. Jadi prestasi tertinggi. Jadi Pramuka Garuda ada di setiap golongan, siaga, penggalang, penegak, dan pandeglang. Untuk Ananda, yang Ananda dari ayah bunda semuanya, ini ada di golongan siaga. Otomatis Garudanya ada di siaga Garuda. Jadi apa bedanya dengan siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata? Jadi kalau siaga mula, bantu, tata itu golongan yang reguler. Reguler artinya setiap anak itu bisa mencapai sampai golongan tata dan sebagainya. Tapi untuk mencapai Garuda itu ada level, ada kemampuan yang lebihnya. Artinya tidak semua anak itu bisa mencapai Garuda. Kalau bahasa kita sehari-hari mungkin seperti siswa tahosus tafid seperti itu enggak ya bunda ya. Jadi ada yang reguler 3 juz itu ya. Ada yang tahosus, ada yang akselerasi seperti itu. Nah, Garuda ini kurang lebih seperti itu kalau misalnya kita mencari padanan yang selaras. Eh, jadi ada tertingginya di setelah tata, tapi sebelum penggalang seperti itu. Untuk tingkat SD, Garudanya itu hanya di tingkat siaga. Untuk di tingkat penggalang, ini golongan penggalang itu Garudanya nanti ketika di SMP. Penegak itu ketika di SMA, pandega itu ketika di perkuliahan. Ya, seperti itu. Jadi memang untuk anak-anak yang suka berpramuka maka bisa penempuhan Garuda sesuai golongannya di tingkat masing-masing. Oke. Seperti ini tanda-tandanya. Jadi kalau yang hijau ini siaga, merah itu penggalang, kuning itu penegak, dan coklat adalah pandega. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Garuda? Jadi seperti yang saya sampaikan, jadi dia ada di atasnya Jagatata. Jadi penempuhan di atasnya Jagatata, di atas rata-rata umum anak-anak pramuka. Sehingga mengapanya ya menunjukkan kualitas dan kemampuan di atas rata-rata. Seperti itu harapannya anak-anak yang diproyeksikan menjadi Garuda itu menjadi pelopor di jenjangnya, di sekolahnya, ya pelopor dalam kebaikan begitu ya. Memiliki keterampilan dan kecakapan yang itu bisa menjadi teladan bagi siswa-siswa yang lainnya. Seperti itu. Ya, jadi menunjukkan kualitas kemampuan di atas rata-rata, menjadi teladan bagi anak-anak yang lainnya. Harapannya memang yang dikembangkan di Al-Uswah secara umum ya, SD, SMP, SMA adalah ada kelompok-kelompok anak-anak itu yang menjadi pengubah ya, agen agen of change dari teman-temannya. Jadi tidak hanya dari guru yang memberikan nasihat di sekolah, tapi juga ada dari teman-temannya. Dan salah satunya adalah anak-anak Garuda ini harapannya yang akan menjadi agent of change bagi teman-temannya. Seperti itu. Secara kelembagaan, kalau siaga mula bantu tata yang melantik adalah guru pembinanya atau ketua grup saya atau Ustadz Gofar gitu ya, sekolah, pihak sekolah. Tapi kalau Garuda ini yang melantik langsung dari Kuarcap Surabaya. Jadi Kuarcap itu jadi kuartir cabang. Jadi kuartir cabang itu tingkat organisasi pramuka tingkat kota. Seperti itu. Jadi yang melatih nanti langsung dari Kak Kuarcapnya yang insya Allah itu ada Kak Kuarcap kita siapa Ustadz Gofar Pak Armuji gitu ya sebagai wakil wali kota itu. Secara ex beliau sebagai Kak Kuarcap. Jadi level level pelantikannya sudah tingkat kota. Seperti itu. Secara filosofis gambar Garuda
seperti ini dengan sayap terbuka menggambarkan kekuatan besar untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Harapannya ya ibarat burung Garuda itu sudah apa namanya secara filosofis dia sudah ini ya, dia sudah terbangnya itu sudah tinggi seperti itu. Ya, harapannya seperti itu. Dan secara pribadi personal sertifikat pramuka Garuda ini bisa digunakan sebagai jalur prasyarat prestasi non akademis seperti itu. Ini memang belum banyak yang begini. Kadang masih kebijakan sekolah, tapi secara umum bisa. Ya, semoga nanti misalnya untuk anak-anak menjadi jalur prestasi non akademik di jenjang pendidikan selanjutnya seperti itu. Jadi kenapanya ini enggak ya Bunda? Jadi Garuda itu kelebihannya di sini. Ya, alhamdulillah untuk kelas 3 itu ada 31 31 siswa yang sudah selesai siaga tata. Seperti itu. Dan yang kelas 4 ada 11 yang sudah selesai siaga tata. Harapannya 42 siswa ini yang akan kita siapkan untuk menjadi anak-anak Garuda. Alhamdulillah ini yang tahun kemarin perdana kami ya selama Alusa berdiri adalah siaga Garuda kita yang pertama, jadi jumlahnya 8. Nah, sekarang anak-anak ini kelas 5. Waktu itu kalau boleh cerita success story-nya luar biasa untuk mencapai anak 8 ini. Awalnya nggak 8 nggak ya Bunda, awalnya ada sekitar 15. Cuman 20 ya, oke ralat dari Satgamar 20. Dalam perjalanannya karena banyak yang harus disiapkan seperti itu ya. Ya namanya juga anak-anak ya, pasti ada yang motivasinya menurun, sudah males, ngapain sih dan seperti itu. Kita sudah berusaha mendorong untuk terus melatih mereka, tapi alhamdulillah ya seleksi alam gitu ya. Ada 8 yang bisa sampai ke tingkat pengukuhan seperti itu. Itu pun alhamdulillah kemarin itu harusnya sudah kelas 4 itu sudah mulai penempuhan Garuda. Ini kelas 5 baru bisa penempuhan Garuda. Ya, waktu itu kami agak ketar-ketir. Kelas 5 itu secara usia sudah masuk penggalang gitu ya. Ini kelas 5 masih siaga Garuda, kami berharap masih bisa lulus ya. Alhamdulillah dari Warcap memberikan banyak ini ya, pelunakan ya, memberikan pemakluman, oh nggak apa-apa, kelas 5 yang penting anaknya cakap, yang penting mereka sudah menempuh itu dengan baik, insya Allah bisa. Seperti itu dan harapannya yang sekarang, yang gelombang 2 sekarang ini bisa lebih awal, sehingga tidak di kelas 5 tapi di kelas 4 ataupun kelas 3. Seperti itu. Ini foto bersama ketika ujian Garuda bersama Kwarcap. Jadi anak-anak dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian mereka dicek berkasnya oleh Kwarcap Surabaya, ditanya satu persatu gitu ya. Ditanya satu persatu tentang kepramukaan, terus mereka juga unjuk kebolehan kemampuan mereka. Jadi mereka kemampuannya apa? Oh, ada yang kemampuannya ini membaca Al-Quran, tartil. Mereka menunjukkan kemampuan tartil mereka. Ada yang silat. Kemudian mereka menyampaikan memberikan perform silat mereka dan sebagainya. Jadi seperti ujian kalau anak-anak itu ujian munakosah seperti itu. Kalau munakosah itu kan dengan pihak Umi Foundation ya, kalau ini dengan Kwarcap seperti itu ya. Jadi yang menguji benar-benar dari luar sekolah seperti itu. Gambaran umumnya ketika penempuhan Garuda. Secara umum alurnya seperti ini Bunda, Ayah Bunda. Jadi kalau seleksi internal itu kan kita sudah melaksanakan penuntasan TKU sampai siaga tata. Itu sudah alhamdulillah. Anak-anak ini anak-anak Ananda semuanya ini sudah mencapai siaga tata. Seperti itu. Apakah ada yang belum mencapai siaga tata? Ada. Masih ada yang siaga mula dan siaga bantu. Tetap kita upayakan untuk penuntasan SKU-nya, tapi untuk Garuda tidak, untuk anak-anak yang lainnya seperti itu. Cukup kita maksimalkan yang Garuda di siaga tata ini. Yang anak-anak yang lainnya itu tetap penempuhan SKU mereka sampai maksimal mereka ada di jenjang tersebut. Kemudian ada penempuhan TKK minimal 20. Alhamdulillah anak-anak ini sudah
18 ya kurang lebih. Ada yang 18, ada sudah 20 TKK-nya, tanda kecakapan khusus yang misalnya ditempel di baju kecil-kecil. Nah, itu kemudian seleksi berkas dan portofolio insya Allah akan kita laksanakan juga setelah ini. Nanti ada arahan dari Satgofar apa saja berkas dan portofolio yang harus disiapkan. Kemudian ada penilaian guru, orang tua, dan ketua RT. Masyarakat sebetulnya ya. Cuman di sini masyarakat adalah ketua RT. Jadi Ananda dinilai oleh guru, ya pembina di masing-masing kelas. Kemudian orang tua, nanti jenengan juga akan kami beri form penilaian untuk diisi terkait dengan karakter Ananda di rumah. Dan ketua RT. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan RT masing-masing, entah nanti gimana teknisnya, apakah dari sekolah ke RT atau dari orang tua yang ke RT bersama anak-anak, untuk menilai bagaimana sih karakter Ananda itu di sekitar rumah. Seperti itu. Ini seleksi internal selesai, kemudian ada ujian kuaran, cek berkas dan portofolio oleh kuaran Sukolilo. Karena sekolah kita berada di Sukolilo, maka kuarannya kuaran Sukolilo. Seperti itu. Kemudian selesai ini maka ujian dengan kuarcap yang tadi seperti di foto sebelumnya, ada wawancara, tes lisan, ujian perform, kemudian hasta karya, tari remo itu juga. Ya, jadi kemarin kita itu belum bisa tari remo karena belum ada sama sekali belajar tari remo, tapi alhamdulillah itu nggak apa-apa wes, ini karena sudah pertama, karena ini masih pertama kali Garuda, enggak apa-apa, enggak bisa tari remo. Tahun depan harus bisa tari remo. Wah, jadi tantangan kami, anak-anak ini harus bisa tari remo seperti itu. Walaupun mungkin enggak yang ahli, minimal bisa gerakan-gerakan dasarnya, dan insya Allah kami coba panggilkan guru remo nanti di semester 2 ketika mereka sudah lolos ujian berkas. Seperti itu. Tes penilaian portofolio. Seperti itu. Kemudian setelah Warcap selesai, maka akan ada pengukuhan Pramuka Garuda di Warcap Surabaya. Jadi pengukuhannya tidak di sekolah, tidak sama kami, tapi langsung oleh Warcap. Jadi bersama anak-anak se-Surabaya, mulai dari SD, SMP, dan SMA di sana. Seperti itu. Itu secara umum terkait dengan alur penempuhan Garuda. Bagaimana supaya bisa sampai ke sini? Tentunya tidak hanya sekolah ya Bunda, tapi juga butuh kerjasama ya Bunda semuanya. Banyak yang harus disiapkan juga itu ya. Mulai dari administrasi sampai pendanaan nanti juga akan kita sharing berbagi ya antara dana sekolah dengan dana siswa seperti itu. Oke, insya Allah secara umum demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan bisa nanti setelah sesi Ustadz Gofar Mawan supaya lebih supaya lebih jelas dulu semuanya seperti itu. Terima kasih Ustazah Dita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Ustazah Nia atas paparannya bagaimana awal mula sejarahnya Siaga Garuda. Ya Bunda, untuk pertanyaannya bisa dicatat dulu nanti sekalian di sesi terakhir setelah penyampaian dari Ustadz Gofar. Berikutnya Ustadz Gofar selaku pembina Kudetra dari Pangkalan SD Talusa Surabaya, kepada Ustadz Gofar dipersilakan. Cek, halo. Iya, Ustazah. Oke, siap. Sampun Ustaz, cek suara dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun kepireng nggih, Ayah dan Bunda, mohon maaf. Saya pakai masker nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadiran Ayah dan Bunda menyempatkan waktunya yang saya yakin panjenengan tidak yang santai-santai gitu. Pasti semuanya kesibukannya bermacam-macam gitu. Terima kasih Ustazania sudah disampaikan gambaran besar terkait dengan Pramuka Garuda. Kenapa kok harus Garuda? Karena itu haknya anak-anak. Ya. Karena hak kami atau tugas kami yaitu mengawal mereka atau mengantarkan mereka untuk bisa menyelesaikan
dan itu pun menyelesaikan bersama panjenengan biasanya di rumah gitu ya. Dan haknya mereka apa? Dilantik untuk menjadi siaga Garuda gitu loh. Seperti yang disampaikan oleh Zadania tadi, memang siaga Garuda itulah pramuka yang tertinggi ibaratnya gitu. Tetapi yang disampaikan Zadania tadi, kalau Garuda itu ditandatanganin oleh eh, Kakuarcap nggih. Untuk saat ini yang di Surabaya ditandatangani oleh eh, Kak Armuji gitu ya, dan itu sertifikatnya alhamdulillah kemarin sudah jadi ya, yang 8 itu sudah jadi ditandatangani oleh Kak Armuji gitu. Tetapi yang tahun ini kemarin sempat saya ngobrol dengan sekretaris Kuarcap gitu ya. Insya Allah kalau usianya masih cukup gitu, harapannya nanti diikutkan ke pramuka teladan gitu lah. Pramuka teladan itu bagaimana nggih? Pramuka teladan itu nanti yang akan menandatangani gitu ya SK-nya itu Kakuarnas gitu. Jadi langsung dapat sertifikat nasional gitu loh. Apa saja yang bisa eh, apa nggih yang bisa diajukan untuk apa itu pramuka teladan gitu ya. Pasti usianya yang masih cukup. Kemarin sempat kami dari Aluswa ini sempat di apa nggih karena langsung sekretaris Kuarcap itu berdialog langsung dengan anak-anak itu ya, melihat kualitas dari anak-anak itu bagus-bagus dari Aluswa apa interaktif gitu ya, dan juga ketika ditanyain terkait dengan ini nyambung gitu loh. Alhamdulillahnya tidak apa nggih, tidak abal-abal. Anak-anak itu sempat saya sampaikan, Kak, nggak diperiksa buku SKU-nya. Terus nggak pakai, Kak, saya percaya buku SKU-nya anak-anak sudah lecet semuanya, hancur semuanya, sampai di apa lakban, di staples, sampai di itu terbukti bahwasanya anak-anak ya benar-benar mengerjakan, tidak yang baru terus ditandatangani semuanya beres bim salah bim jadi gitu, enggak. Tapi anak-anak aluswa mengerjakannya itu guys dari tidur, dari ditekuk, dilipat, dikerjakan di tempat macam-macam sampai setoran, sampai kalau saya ngelihat sendiri itu sampai nggak tega. Setiap kali ketemu saya itu mesti, loh kok proto lagi nak, sudah Ustadz, sudah saya staples, sudah saya lem ya, itu macam-macam. Jadi terbukti bahwasanya anak-anak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Nah, sangat naif bagi kami kalau tidak mengantarkan anak-anak ini menjadi Garuda gitu. Dari kerja keras mereka gitu ya, eh, menjahit ya, jahit apa TKK-nya itu di tenampannya itu saya tes, kamu ini tanda kecakapan khususnya jahitan dulu ya, nanti besok tak kasih TKK menjahit gitu loh, bahwasanya kamu sudah menyelesaikan menjahit, dan alhamdulillah anak-anak selesai nggih untuk menjahitnya itu. Nah, nah ayah dan bunda, sekali lagi nanti terkait dengan pramuka teladan itu nanti yang mengajukan adalah Kuarcap. Oke, dari hasil apa? Hasil apa? Desember ini harusnya masuk ya, masuk eh, tim penilai. Tim penilai itu siapa? Tim penilai itu dari panjenengan, dan juga seperti yang disampaikan oleh Dadania tadi, ada tokoh masyarakat. Bisa itu Pak RT, bisa itu Pak RW, bisa itu monggo siapa saja yang menjadi tokoh masyarakat di tempat panjenengan, dan juga mengenal anak-anak. Oleh karenanya kenapa kok anak-anak itu harus mengenal siapa nama Pak RT-nya gitu loh, siapa Pak RW-nya, itu karena mereka juga harus sowan ke beliau-beliau. Nggak mungkin dinilai kalau nggak kenal nggih, mungkin dari situ nggih. Anak-anak nggak mungkin dinilai atau apa, diperhatikan oleh Pak RT atau Pak RW kalau nggak kenal. Oh, bukan wargaku kok. Karena apa? Kita nggak pernah datang ke Pak RT atau Pak RW-nya itu tadi. Nah, eh, saya bisa share screen ya Ustaz nggih. Pangapunten. Baik Ustadz, bentar nggih.
Nggih. Sampun? Siap, sampun. Halo. Sampun nggih. Nggih, kita kok saya nggak bisa. Nggih. Sampun, Oke, insya Allah sampun sampun. tinggal nggih, monggo. Sampun nggih saya nggih. Oh iya, makasih. Nggih, pangapunten ayah bunda sampun ketinggal nggih. Ini administrasi yang seperti yang disampaikan oleh Ustazah Nia, kami butuh kerjasama dengan panjenengan gitu ini terkait dengan pemenuhan administrasi Ananda. Administrasi nanti kalau sampai dibukukan itu setebal apa? Setebal bisa apa nggih setengah rim atau bisa sampai nggak sampai nggih Ustazah nggih. Insya Allah segitu. Tetapi nanti akan napa nggih kami bantu untuk eh, mengcopy itu dan bisa diisi oleh ayah dan bunda. Berkas-berkas usulan ini hanya sekedar usulan dulu ke Kuarcap. Karena apa? Nanti seperti yang disampaikan oleh Zidania lagi itu akan diseleksi lagi, gitu. Seleksi lagi oleh Kuarcap gitu. Bahkan di Kuarcap itu harus ditandatangani dulu oleh Dewan Kehormatan sebagai benar-benar ini layak menjadi eh, anak-anak pramuka Garuda. Apa saja ini. Nah, niki. Yang pertama, tim penilai. Tim penilai itu nanti masing-masing anak gitu ada tim penilainya. Siapa tim penilainya? Adalah yang pertama orang tuanya. Oke. Orang tuanya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga dari guru atau pembina pramuka, yang keempat dari Kuaran gitu ya. Dan yang kelima juga dari hasil sidang guru-guru yang ada di Al-Uswah juga gitu ya. Itu nanti ada formnya nanti bisa diisi gitu Bunda, Ayah Bunda. Yang kedua, identitas calon Garuda. Kalau boleh saya eh, seperti ini gitu, identitasnya itu nanti apa bisa diisi. Nah, inti nanti Ustadz, apakah harus diketik? Gitu? Bisa, monggo lebih baiknya. Kalau enggak bisa, monggo bisa pakai tulis tangan pun juga enggak apa-apa. Gitu. Yang berikutnya kartu keanggotaan pramuka. Oke. Nanti insya Allah dari sekolah akan memfasilitasi atau membantu untuk mengajukan menjadi kenapa nggih anggota pramuka dari Pangkalan SDIT Al Uswa nggih, diajukan ke Kuarda dan akhirnya muncul nomor dari pramuka atau nomor seri anak-anak gitu, untuk diajukan menjadi pramuka Garuda. Yang keempat adalah SKU-nya selesai. Maksudnya gimana Ustaz? Kemarin kan sudah selesai nggih. Maksudnya barangkali masih ada apa sertifikat kelulusan itu yang belum ditandatangani oleh eh, MABI atau kepala sekolah, itu nanti bisa monggo diajukan ke sekolahan sehingga nanti kami dari pihak napa nggih sekolahan bisa menyelesaikan napa nggih administrasi terkait dengan SKU-nya Ananda semuanya. Mungkin ada yang sudah selesai tapi belum sempat ditandatangani nggih, yang napa siaga mula, bantu dan tata yang ketiga itu mungkin barangkali ada yang belum
tertandatangani. Monggo nanti bisa disampaikan ke pembinanya. Yang kelima yaitu surat pernyataan lulus. Nah, ini juga ada suratnya juga. Ada surat nanti yang itu dilampirkan sebagai berkas-berkas dokumen yang harus dibaca oleh warcap juga. Sehingga kelulusan Ananda ini memang ada tandanya, ada dokumentasinya gitu loh. Bahkan yang pernah saya lihat itu kalau punyanya anak-anak yang lain itu dokumentasi saat Ananda lantik saat siaga mula itu disertakan, siaga mula, siaga bantu dan siaga tata disertakan gitu loh. Disertakan sehingga eh, foto-foto yang ada saat mereka pelantikan itu muncul semuanya gitu loh. Itu nanti butuh kerjasamanya dengan ayah dan bunda. Yang berikutnya syarat kecakapan khusus minimal 20 karena yang saya lihat bisa sampai 25 gitu. Itu dari siaga saja gitu. Yang eh, limanya ada di lengan sebelah kanan gitu ya. Yang 20-nya ada di tenampannya Ananda gitu. Nanti yang belum dapat tenampan yang khususnya yang kelas 3 monggo bisa menghubungi saya anak andanya bisa disampaikan terkait dengan apa saja yang perlu diselesaikan di TKK-nya tersebut. Yang berikutnya yaitu Ananda harus memiliki hasta karya. Oke, hasta karyanya ini saya ambilkan contoh yang ini nggih. Ini dokumentasi hasta karya Ananda saat yang kemarin itu bikin apa kotak atau tempat itu monggo bisa dianu karena di situ juga disertakan caranya terus bahan-bahannya. Nah ini kalau anak-anak saya yakin anak-anak bisa mengerjakan sendiri walaupun itu dibantu tidak apa-apa. Yang penting anak-anak tahu ketika suruh presentasi di depan penguji itu bisa. Sebenarnya pengujinya itu nanti panjenengan dan juga wali murid yang lain gitu loh. Serta dari tokoh masyarakat itu. Karena nanti harapannya dari Kuarcap itu juga tanya-tanyanya langsung dengan panjenengan gitu loh. Dengan wali muridnya langsung gitu loh. Harapannya apa? Eh, Jenengan yang memberi rekomendasi, oh ya Pak, Kak ini sudah lulus kok, layak untuk menjadi Garuda. Sehingga dari Kuarcap percaya saja karena jenengan yang menyampaikan. Gitu. Dan insya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Dania, anak-anak kita punya kreasi-kreasi macam-macam gitu loh. Ada yang bikin kotak pensil, ada yang kemarin macam-macam. Nah, karena apa? Sering diikutkan juga atau ada lomba-lombanya juga untuk mengikuti pembuatan karya. Nah, ini biasanya anak-anak juga diikutkan di pesta-pesta siaga. Dari pesta-pesta siaga itu tadi anak-anak pun juga punya mental juara. Walaupun itu kita nggak mentargetkan anak-anak juaranya enggak, tetapi itu untuk memupuk memupuk anak-anak bahwasanya eh, bisa berani tampil di luar. Nah, harapannya Pramuka Garuda itu bisa berani dan tampil di luar walaupun itu seadanya saja. Yang berikutnya yaitu sertifikat yaitu bisa sertifikat pesta siaga, persari, perkemahan 1 hari, itu setengah hari ya, atau itu bisa diberikan sertifikatnya sehingga nanti dikumpul-kumpulkan lagi. Yang kemarin, yang tahun kemarin untuk yang kelas 3, yang di kelas 2 kan sudah pernah. Dan yang kelas 4 pun juga pernah. Monggo nanti sertifikatnya bisa dikumpul-kumpul lagi. Itu nanti bisa dilampirkan menjadi
portofolio Ananda. Yang berikutnya, yang kesembilan yaitu dokumentasi pengoperasian komputer. Insya Allah anak-anak lebih jago di sini gitu, bisa bikin-bikin macam-macam gitu. Itu butuh dokumentasinya ya, terkait dengan itu. Sementara itu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan yang terpenting lagi adalah kami butuh kerjasama dengan panjenengan karena pengajuan Garuda ini tidak bisa kami kerjakan sendiri gitu loh. Butuh effort dari panjenengan gitu ya. Terkait dengan waktunya dan juga mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa disampaikan bersama-sama dengan eh, pihak sekolah dan wali murid juga. Itu Ustazah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustazah Dita. Terima kasih Ustazah. Nggih, matur nuwun untuk Ustadz Ghaffar eh, yang sudah mengawal juga anak-anak kemarin Siaga Garuda Perdana gitu nggih jika aku lupa. Ini kohos minta bantuannya nggih. Nggih, baik Ayah Bunda, seperti yang disampaikan oleh Saudania maupun Ustadz Ghaffar, yaitu kami tidak bisa kalau hanya dengan satu pintu dengan bantuan guru saja, tapi ini sebuah sinergi wali murid dan juga pihak sekolah untuk bersama-sama menyukseskan anak-anak sampai dengan nanti pelantikan Siaga Garuda. Selanjutnya adalah waktu untuk tanya jawab. Monggo Ayah Bunda yang sudah menyiapkan pertanyaannya, hingga atau tadi mungkin ada yang perlu diulas kembali, ada yang belum jelas, monggo untuk bisa disampaikan, bisa sampaikan langsung kepada Ustazah Dania dan Ustadz Ghaffar, karena mungkin kalau bahasa di chat itu sering miskom gitu ya, baskom, karena bahasa tulisan. Nah ini mumpung ada kesempatan untuk kedepannya, karena ini Masya Allah ya, eh, yang tahun ini atau waktu sekarang ini Siaga Garudanya banyak gitu nih ya. Seperti waktu itu seleksinya 20 siswa dan akhirnya hanya 8 gitu ya yang juang seleksi. Nggih, monggo ada yang bisa abut dan monggo mungkin Ayah Bunda ada yang ingin bertanya untuk ke depan seperti apa dan mungkin ada penjelasan yang belum bisa dimengerti atau perlu dipertanyakan kembali. Kalau tidak berkenan menyampaikan langsung, monggo sakit menuliskan di kolom chat. Ayah Bunda, setelah ini kami mohon bantuannya untuk link, ya, mengisi link kehadiran pada agenda hari ini. Oke. Monggo kami tunggu untuk Ayah Bunda yang mungkin masih ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, sambil menunggu saya kirimkan link untuk list kehadiran deh. Presensi kehadiran, mau ditunggu. Oke, Pak Dofar, ada sebuah pertanyaan, saya izin bacakan. Assalamualaikum dari Bundanya Zahra, kelas 3 Usman. Assalamualaikum Ustaz Dofar, izin bertanya. Ngapunten sebelumnya tadi saya terlambat janji. Untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi seperti TKK 20, sampai kapan ya batas waktunya? Monggo Ustaz Dofar. Terima kasih Bunda Mbak Zahra. Ini Mbak Zahra ini yang sudah buanter ini buanter nih. Banyak yang sudah dikerjakan. Monggo batasnya kalau bisa emang apa nggih Januari sudah bisa terselesaikan lebih baik karena eh, saya juga menyampaikan juga ke ayah dan bunda nanti saya ambil fotonya bareng-bareng ya karena ini untuk dokumentasi saya eh, pengajuan ke Kuarcap gitu loh. Sehingga nanti SK-nya dari Kuarcap sudah turun di Januari ini
dan tim penilai bisa mengerjakan, insya Allah Maret gitu kita apa sudah pengukuhan, berarti Februari ini sudah dalam penilaian. Itu yang kalau yang bisa saya sampaikan ke Bunda Mbak Zahra, bisa monggo diselesaikan di apa Januari nanti sampai selesai, karena apa apa eh, tanggal dan juga apa isi TKK yang ada di SKU itu harus disertakan juga di apa portofolionya gitu. Sehingga harus terselesaikan dan juga menjadi bendelan nanti yang bisa diajukan ke Kuarcap gitu Bunda. Monggo bisa Ayah dan Bunda bisa membantu menyelesaikan apa Nggih. nggih TKK yang anak-anak butuhkan saat ini. Gitu Ustaz Nggih. Dalida, terima kasih Ustaz. Nggih, ada ini Ustaz. Mungkin dari bundanya Mbak Zara ini menambahkan lagi di pertanyaan di chat. Mungkin ini bisa dibantu karena orang tua juga perlu menjemput bola gitu. Mungkin TKK apa saja yang perlu dituntaskan seperti itu kan, begitu Ustaz. Mungkin bisa dibantu TKK apa saja yang perlu dituntaskan sehingga kami dan Ananda bisa menjemput bola begitu Ustaz. Ya mungkin nantinya akan kami bantu untuk menguatkan ke Ananda nggih. Mungkin juga bisa lewat mungkin list ngaten nggih Ustaz nggih. Untuk Nggih, TKK-TKK yang belum seperti itu sehingga bisa dibantu ayah bunda menuntaskan sehingga di sekolah tinggal ini. Nggih, monggo Ustaz. Ada tambahan mungkin nggih? nggih, kedap ini kalau dari anu saya bacakan agak panjang nggak apa-apa nggih. Nggih, monggo monggo. Yang pertama P3K. Ini yang monggo kalau yang sudah ini saya bacakan semuanya, nanti kalau yang sudah bisa ditinggal aja. Tentang di Cawang nggih, Nih, monggo. yang pertama P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, menabung, menjahit, juru kebun, pengamanan kampung, gitu ya, gerak jalan atau long march gitu nih. Terus yang berikutnya Qori atau membaca Al-Quran, sholat, muadzin. Ini muadzin kalau yang putri bisa dengan apa? Iqomah saja, nggih. Khotib atau dai, nggih. Terus bernyanyi, gitu ya. Melukis, mengatur meja. Tadi beda dengan mengatur ruangan, yang ini mengatur meja. Mengarang, itu mengarang tulisan, nggih. Terus dirijen ini juga berikan TKK bagi anak-anak. Juru isyarat bendera atau semapur itu nggih, anak-anak minimal tahu saja gitu A B sampai berapa itu. Membaca, mengendarai sepeda, ya, penghijauan, penyelidik, nggih, juru anyam, mencari jejak atau penjelajahan, membantu ibu, mengatur lalu lintas, menangkap ikan gitu ya, dan TKK pengumpul. Misalnya kayak pengumpul kalau dulu itu perangko atau yang lainnya itu ada TKK-nya sendiri. Monggo nanti Ananda bisa mengumpulkan jenis-jenis daun atau apa itu macam-macam bisa bisa yang kolektor lah bahasanya gitu nih. Monggo itu yang apa itu dari 25 yang bisa saya sebutkan tadi itu. Begitu Ustaz Dita. Nggih, matur nuwun Ustaz penjelasannya. Nggih, ayah bunda nantinya ketika di sekolah juga akan terus dipantau ya untuk anak-anak yang persiapan siaga Garuda ini. Gitu, monggo dari ayah bunda yang lain nggih sami-sami bunda. Ayah bunda yang lain mungkin. Ya, usul Ustaz Gofar nanti TKK-nya bisa ditulis, terus bisa di-share di grup orang tua gitu nggih, supaya oh anak saya sudah sampai sini, oh kurang ini seperti itu. Barangkali bisa cara pencapaiannya yang mana TKK-TKK yang bisa dicapai di rumah seperti itu. Kan kalau penjelajahan itu kan di sekolah ya. Nah, itu mana yang bisa di rumah ini mengatur meja, mengatur ruangan seperti itu. Nggih, nggih, baik.
Yusuf Dania, matur nuwun. Ayo Bunda, yang lain monggo kalau ada pertanyaan, mumpung ada kesempatan. Oke. Oh, oke, baik. Oh, di chat ya sepertinya. Oke. Ya, matur nuwun. Terus, Subhanallah. Assalamualaikum Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Saya bundanya Fahri. Kelas 4B. Untuk TKK di buku SKU hanya tersedia 14 TKK. Untuk yang 6 bagaimana Ustadz? Monggo Ustadz Dofar. Ini ada pertanyaan di room chat. Dari bundanya Mas Fahri, kelas 4B. Untuk TKK di buku SKU hanya tersedia 14 TKK. Untuk yang 6 bagaimana Ustadz? Oke, terima kasih Bunda Mas Fahri. Subhanallah. Oke. Ini Fahri juga dari kelas 4 gitu ya, yang kenceng ini ya. Untuk yang sisanya nanti insya Allah gambarnya akan kami kirimkan gitu Bunda nggih. Sudah dari saya kirim. Nanti mungkin dikirimkan oleh Ustadz Azam atau Ustadzah Pipit nggih, gambar-gambarnya. Nah, penuntasannya apa saja? Nanti insya Allah ada kriterianya yang perlu diselesaikan apa saja supaya mendapatkan TKK tersebut. Nanti insya Allah saya sampaikan lagi ke guru kelas 4 nggih, Bunda Mas Fahri. Terima kasih. Untuk jangka waktu yang terdekat, monggo Ayah dan Bunda bisa nanti eh, biar bisa portofolio Ananda bisa terkumpul, yang dalam jangka waktu dekat ini bisa mengumpulkan map hijau karena ini masih siaga nggih. Mapnya map hijau, bisa map plastik atau map yang bening, monggo itu. eh nggih, yang bentuknya bisa di anu saja, yang bentuknya gimana ya? Yang ada lubangnya itu ayah dan bunda. Oke, nanti biar bisa di apa nggih? Biar nggak lepas-lepas lagi untuk anu. Oh, ngoten nggih. Nggih. Clear holder aja untuk biar nampak berkas-berkasnya Ananda bisa masuk semuanya nggih. Jadi nanti bisa kami berikan napa portofolio itu bisa ditulis ayah dan bunda, kami berikan kepada kami titipkan ke Ananda gitu kan, titipkan ke Ananda untuk diisi dan nanti dikumpulkan kembali. Kalau sudah diisi, harapan kami segera nggih, kalau kalau sudah diisi bisa dikumpulkan. Karena apa nggih, mohon maaf kalau sampai jangka waktu yang kami tentukan nanti gitu belum terkumpul gitu ya, maka nggih kami mohon maaf sekali gitu loh, biar anak-anak yang lain juga masih nggak terbengkalai seperti yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Maka maksudnya sebelumnya itu yang kelas 5 kemarin itu gitu. Biar nggak jangka waktu kami Maret ini sudah selesai, maka kami berharap bisa diselesaikan segera, kami beri, kami titipkan ke Ananda gitu. Satu pekan bisa dikumpulkan kembali dan pekan berikutnya kami pun juga bisa menitipkan berkas-berkas yang lain juga gitu. Itu mungkin Ustazah Nia, Ustazah Dita, terima kasih Ustazah. Matur nuwun Ustaz nggih. Itu nggih Bunda, jadi pembelajaran juga buat anak-anak untuk bisa tepat waktu ngoten nggih dalam pengumpulannya, karena kami juga ada batas waktu insya Allah sampai di bulan Februari nggih untuk masa pendaftaran tadi nggih, Maret hingga pengukuhan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Ngapunten, saya bundanya Mas Pati dari 3A. Sebenarnya saya masih belum bisa membayangkan dengan jelas apa yang perlu dipersiapkan. Mohon nanti jika kami dalam perjalanan mempersiapkan, kami bertanya secara japri, mboten menapa nggih Ustaz. Nggih, insyaallah Ayah Bunda nanti akan ada grupnya ngoten nggih, bersama tim jenjang masing-masing nggih. Nanti monggo untuk bisa bertanya maupun langsung japri Ustaz Dofar atau maupun menyampaikan di grup untuk pembina pramukanya di masing-masing jenjang, monggo Bunda.
karena memang perintilannya banyak untuk menuju siaga Garuda. Insya Allah bisa kami kawal nantinya apa-apa saja yang menjadi persiapannya. Ngoten nggih, Ustaz nggih. Izin menambahkan. Guys, ada terima kasih benar sekali yang bisa Nggih. yang ingin sampaikan tadi. Bisa nanti di tengah-tengah jalan pun bisa. Karena emang napa nggih, banyak kendala juga dari ayah dan bunda pastinya nanti boleh bertanya gitu loh. Kalau kami pun nggak bisa menjawab, kami akan tanya ke Kuarcap terkait dengan materi yang jenengan tanyakan tadi gitu. Insya Allah begitu. Laras. Oke, ngoten nggih Bunda. Ini ada lagi nggih. Nah, Assalamualaikum Ustadz untuk TKK pengamat. Nggih, gambar mata Bunda. Pengamat nanti insya Allah ada contohnya nggih kalau di SKU. Mboten napa nanti beda SKU sama anak-anak. Mungkin sama pembinanya juga. Ngoten nggih Ustadz. Ada lagi Ustadz pertanyaan? Apakah bisa diberikan update mengenai apa yang berbeda? Insya Allah nanti di grup ya akan diberikan eh, nopo mawon persiapannya. Mungkin dibantu ayah bunda dan anak-anak untuk list tadi yang disampaikan ya. List mana yang anak-anak sudah dapat TKK-nya dan insya Allah semua sudah tertulis di SKU-nya. Ngoten ya. Jadi ayah bunda bisa list. Insya Allah ngoten ya Ustaz, ada tambahan. Kan insya Allah kan ada grup. Dia nanti dibantu untuk list SKU, apa untuk TKK gitu nggih, nanti bisa sambil cek ke Ananda TKK mana yang dereng ngoten. Jadi bisa saling sinergi. Dan ada tambahan Ustaz Dania maupun Ustaz Taufar. Monggo ada tambahan. Guys, ada. Ini Nah, saya nanti juga insya Allah, nggih, baik. nanti mungkin ini napa saya sampaikan niki mawon ya. Nanti dari grup kelasnya masing-masing napa jenjangnya masing-masing insya Allah dikirim lagi. Yang pertama mungkin yang disiapkan sampai tanggal 4 Januari nanti yang perlu disediakan. Yang pertama clear order hijau, biodata Ananda, KK, akte, foto hasta karya dan cara membuatnya. Yang berikutnya juga eh, fotokopi kegiatan, pesta siaga persari atau foto sertifikatnya juga nggih. Selain fotonya Ananda dan juga sertifikatnya juga di fotokopi. Insya Allah Januari nanti pun juga ada pesta siaga. Sebelumnya ini sebelum kita libur nanti pun anak-anak ada persari. Harapannya mungkin nanti foto-foto dari Ananda ini pun juga bisa dikumpul-kumpulkan nggih saat apa dari grup kelas itu bisa memfotokan, monggo nanti bisa dikumpul-kumpulkan Anda ikut kegiatan apa saja. Nggih. Jadi izin Terima kasih. menambahkan ini Ustaz, jadi ayah bunda seperti yang disampaikan Ustaz Hofar, harapannya Ananda juga aktif di berbagai kegiatan, bukan hanya fokus menyelesaikan TKK, tapi besok kegiatan persari kan itu insya Allah dapat sertifikat ya, itu juga jadi penunjang ya Ustaz ya. Jadi kami sampaikan juga wajib untuk diikuti, begitu terutama anak-anak yang akan menuju Siaga Garuda, termasuk pesta siaga juga diikuti karena sertifikatnya juga akan dibutuhkan berikut foto-fotonya. Ngaten nggih, insya Allah. Nggih. Nah, dan ada lagi ya Bunda, monggo sambil menyisip link presensi ya Bunda yang sudah saya eh, sematkan di room chat gitu ya. Agak naik lagi sih. Monggo yang belum mengisi link presensi, karena ini juga kami butuhkan sebagai data dalam persiapan menuju Siaga Garuda. Monggo ya Bunda, ada yang bisa kami bantu kembali nanti insya Allah seperti apa nggih, pada umumnya jika mengawal anak-anak di kelas, insya Allah monggo jika perlu bantuan bertanya, insya Allah kami siap untuk menjawab seperti yang disampaikan Ustaz Dania dan Ustaz Tofar karena program khusus nih untuk anak-anak ini. Jadi insya Allah kami juga pelayanan khusus gitu. Ya ya Bunda, ada yang tanya monggo langsung atau di kolom chat. Tafadhol.
Semua insya Allah sudah terbaca nggih wadah. Oke, acara persari ya. Kalau kelas 3 ini insya Allah tanggal 18. Bunda 18. Tanggal 18 hari Selasa. Sorry ngapunten hari Rabu ya tanggal 18. Terus ya kelas 3. Iya, hari Rabu insya Allah. Itu juga kegiatan sekolah tapi berbau pramuka dan Al-Quran ya, yang harus diikuti oleh anak-anak wajib ya. Jadi ayah bunda yang sudah menjadwalkan untuk bepergian, harapannya nanti pasca kegiatan itu. Foto hasta karya apakah harus di-print dimasukkan ke holder ya Ustaz? Kemarin sudah dicampurkan ke Ustaz Tofar dan masuk link grup. Nggih, sebaiknya memang Nggih, di-print ya Ustaz ya. nggih, di Enggak, print Ustaz. Ustazah. Terus pesan saya kemarin ke anak-anak juga, kalau bisa nak, ya harus bisa. Hasta karyanya jangan sampai rusak dulu. Khawatirnya nanti pas waktu Warcap datang itu akan menanyakan mana hasta karyamu gitu. Ini fotonya, barangnya di mana gitu. Rusak. Nah, itu kan nanti terbebani lagi anak-anak apa bikin lagi. Kalau bisa memang dirawat dulu ya. Dan bagus-bagus kemarin saya lihatnya itu keren-keren anak-anak ini hebat-hebat gitu. Iya. Kalau dititipkan ke saya nanti bayar soalnya, jadi harus Nah, siap-siap nggih. penitipannya itu loh. Sampai penuh ya ruang guru hasta karyanya anak-anak waktu itu jika dibantu satu satu. G, waktu itu juga ditanyakan G, bagaimana cara pembuatannya. Karena sudah terlalu lama enggak punya petunjuk penggunaannya sehingga lupa gitu ya. Lupa bikinnya Jadi bagaimana itu. bagaimana gitu. G, mungkin lebih baik seperti itu punya foto dan petunjuk penggunaan. Jadi ketika ditunjukkan sudah ada tahapan petunjuk, mohon maaf petunjuk pembuatannya ya, bahan-bahannya itu. Kemarin lupa itu, dan keseniannya anak-anak juga Masya Allah kemarin. Monggo ayah bunda ada yang disampaikan kembali. Mungkin tidak apa-apa Saudara kalau seandainya memang sekarang tidak ada pertanyaan nanti saat di tengah jalan monggo bisa ditanyakan kalau kalau susah. Nggih, kan karena tadi sempat kelewat satu chat itu ya. Kelewat chat mungkin ada yang tertemu. Nggih, sebentar nggih saya cek lagi khawatir ada Oke, yang sekali terlewat. lagi Insya nanti Allah Ayah sudah Bunda. dibacakan semuanya. Oke, Ayah Bunda mungkin saya mohon izin sekali jenengan open cam nggih biar kami bisa screenshot dan itu menjadi napa data kami bahwasanya ini adalah rapat saat apa rapat pembentukan tim penilai gitu ya. Walaupun ini eh, sebatas wali murid dulu gitu. Nanti pun ada kalau ada waktunya untuk foto dengan apa tokoh masyarakat tersebut anandanya gitu. Nggih, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, insya Allah kami tutup dan menjadi sesi terakhir yaitu sesi foto bersama. Ayah Bunda, mohon bantuannya untuk bisa open cam, nanti dibantu untuk karena kita tidak tahu berada di slide nomor berapa. Jadi monggo sekali lagi mohon bantuannya karena ini untuk keperluan tim penilaian juga nggih, untuk pengajuan data juga. Jadi mohon bantuannya Karena nggih. kita Nanti dalam mau nambahkan sebentar bisa ya. nggih monggo sadania. Eh, Karena ini kegiatannya khusus ya Bunda, jadi nanti ada sharing sharing biaya ya antara sekolah dengan Ayah Bunda gitu. Jadi nanti ada sebagian besar dana kegiatan kegiatan penempuhan ini karena cukup panjang sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga sebagian besar akan di backup sekolah dan sebagian kecil akan biaya mandiri dari ayah bunda seperti itu. Karena memang harapannya karena apa ya maksudnya seperti munakosah yang itu hanya anak sedikit gitu ya tetap nanti akan ada dibebankan dari anak apa ayah bunda beberapa hal saja seperti itu misalnya seperti pesta siaga kemudian lencana kemudian apa namanya rencana Garuda dan sebagainya untuk rinciannya akan kami sampaikan menyusul rincian, rincian, biaya insya Allah seperti itu.
Matur nuwun Ustazania untuk informasinya. Jadi insya Allah akan kami sinergikan nggih dengan ayah bunda juga untuk sharing karena memang perjalanannya jaga Garuda ini panjang gitu. Butuh support juga dari ayah bunda. Alhamdulillah sudah siap sedoyo untuk action tim penilai ini karena wali murid juga bagian menjadi tim penilai gitu para dewan juri gitu berarti saya ngapunten ngapunten kok jadi gurau ini. Monggo Ustazah Nabila sudah siap ya. Baik kita mulai dari slide yang pertama. Saya tidak tahu juga berada di slide yang berapa. Action terus saja Bunda Senyum tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Klik. Sudah Ustazah Nabila? Cek Ustazah Nabila, jangan-jangan belum Sampun. ini. Oh, sampun, Slide yang kedua, ada berapa slide Ustazah Nabila? 2 slide Ustazah. Oh, 2 slide aja. Saya kira 20 slide sudah siap. Gayanya banyak ini. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Klik. Ya, Alhamdulillah. Sampun. Sampun, belum kerasa di foto kok sampun Ustazah Nabila. Terima kasih Ustazah Nabila. Ya Bunda, Alhamdulillah acara hari ini Masya Allah di tengah-tengah kesibukan panjenengan masih bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam forum ini. Kita bersama-sama berdoa, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan petunjuk dalam proses sampai nanti anak-anak pengukuhan menjadi siaga Garuda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita akhiri agenda pada pagi hari ini. Tak terasa ada yang di perjalanan, ada yang ada Bunda sedang istirahat dan sebagainya. Semoga menjadi sebuah kekuatan juga buat anak-anak karena mendapat support dan semangat dari ayah bunda. Seperti itu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas segala hilaf ayah bunda apabila ada yang kurang berkenan dari Ustazah Nia, Ustazah Hofar, dan terutama saya Semoga ayah bunda dalam keadaan sehat, berkah rezeki agar bisa mengawal juga dalam proses ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayah dan Bunda. Matur nuwun.